Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rayu bagi kita semua saudara se-Nusantara belusukan. Kali ini kita berada di tengah hutan wilayah Nganjuk ya, lebih tepatnya di lereng Gunung Bendo Asri, Gunung Pandan nggih. Nah, di lereng Gunung Pandan, Desa Bendo Asri. Ternyata di sini juga menyimpan jejak-jejak peninggalan masa lalu. Peninggalan leluhur zaman dahulu ya, sebelum adanya peradaban manusia sekarang ini, di mana orang-orang zaman dahulu atau mungkin suku Kalang, atau kalau masyarakat sini nyebutnya orang Kangkang ya. Kemungkinan ada hubungannya antara orang Kalang dan orang Kangkang. Karena apa? Orang Kalang itu memiliki ekor, dan apabila duduk itu nggak bisa lama-lama karena pantatnya itu sakit. Panjang tulang ekornya antara setengah senti sampai 1 cm, dan memiliki ilmu-ilmu kanuragan yang cukup top tier ya untuk orang suku Kalang pribumi Jawa ini. Kemungkinan disebut kangkang karena mekangkang ya, nggak bisa duduk, jadi begogok, atau kalau bahasa Indonesianya itu jongkok ya, atau kalau duduk itu jongkok. Nah, karena kena itu ekornya. Dan orang Kalang atau suku Kalang itu jauh sebelum adanya agama Hindu, agama Buddha, itu ternyata sudah mengenal kepercayaan kepada Sang Pencipta, yaitu melalui simbol-simbol tauhid. Nah, hebatnya itu. Makanya banyak orang pendatang, suku-suku pendatang yang menjadi suku Jawa itu zaman dahulu itu sudah mengenal tauhid, Tuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kalian itu mengkafir-kafirkan tentang ajaran nenek moyang orang Jawa, khususnya nenek moyang orang Jawa atau leluhur orang Jawa, maka kalian itu salah kaprah. Karena orang Jawa dahulu sebelum adanya Hindu dan Buddha itu sudah mengenal ketauhidan atau ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi sebelum ada Hindu, Buddha, bahkan Islam pun sudah mengenal tauhid, hebatnya itu. Dan itu dibawa orang-orang asli Pulau Jawa atau suku Kalang ini. Dan kita akan melihat bentuk apa sih peradaban orang Kalang atau orang Kangkang gitu, untuk mengingat atau mengiling kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada sebuah simbol di sini ya, ada sebuah simbol di wilayah Bendo Asri, lereng Gunung Pandan. Gunung Pandannya itu di sebelah sana itu ya, dan cukup misterius. Dan di sini kita juga tadi ditemenin sama warga sini, yaitu Bapak Sinten? Bapak Darto. Nah, Bapak Darto untuk menemani kita melihat jejak-jejak peninggalan masa lalu yang ada di lereng Gunung Pandan, Desa Bendo Asri, dan termasuk juga kampung pedalaman nggih Pak nggih. Pedalaman terpencil serta paling puncak nggih Pak nggih. Tertinggi niki nggih. Berarti ini zaman dahulu ini termasuk kampung yang sangat suci, Pak. Niki nggih. Nggih, termasuk kampung suci, Pak. Niki nggih, niki pucuk wilayah Nganjuk ingkang pojokan Kilen, nggih. nggih Kilen, Ler Kilen. Nggih, termasuk niki nganu, Pak. Kampung niki biyen niku kampung sing keramat. Ibaratnya paling suci, disucikno zaman biyen, Pak. Mriku rumiyin nggih wonten griyane setunggal cawake beli mriku
Terus yang itu pundi, Pak? Pun mboten wonten. Mriki sing griya setunggal mboten enten malih nggih. Mboten sambung ya. Nang Mbak saged di niku tingali niku prasasti ngangkang. Jenengan mboten semerap niku nggih. Tiang manusia kangkang niku napa? dereng ngertos. Ya. Ini berada di dan sebelah sana itu sudah tebing apa jurang. Nggih, Pak. Jurang nggih. Jurang napa, Pak, namanya, Pak? Petis. Jurang apa? Petis. Petis. Nggih. Niku. Jurang Petis. Di puncak lereng Gunung Pandan bawah Jurang Petis. Ya, di atas jurang Petis, Mas. Kita berada di atas jurang Petis. Nah, ternyata ini emang dulu tempat suci zaman Megalitikum atau orang Kalang zaman dahulu ya. Orang Kalang zaman dahulu, termasuk ini niki pohon apa, Pak? Niki sing nggih. Dawung. Nah, pohon dawung ini ternyata juga ada jejak peninggalan masa lalu, yaitu sebuah watu lumpang. Kalau tadi ya kita lihat itu, ini watu lumpang yang cukup besar sekali ya. Oh, besar ini, diameternya kurang lebih 110 cm atau 1 meter lebih ini. Cuma ini terbalik ini. Ini watu lumpang bolong ini. Kok bisa bolong? Kemungkinan bukan untuk menumbuk biji-bijian, tapi entah buat apa ya. Pohon oh, enter malih, Pak. Wah, kita diantar itu sama bapaknya. Ya. Iya. Ini, Mas, kita diantar bapaknya ini, Mas. Untuk melihat jejak peninggalan. Oh iya, Pak. Tadi nggak kelihatan, Pak. Tuh. Iya, tersembunyi dan dikumpulkan jadi satu nggih, Pak nggih. Dikumpulkan jadi satu ini. Batu lumpang ini. Ya. Ini kalau ini buat menumbuk biji-bijian zaman dahulu. Tapi yang lumpang bolong itu kita nggak tahu fungsinya zaman dahulu itu apa ya. Apakah hanya pemberat atau gimana kita nggak tahu ya. Iya, pohon tua. Nah, tepat di depan sana adalah Gunung Pandan. Nah, dan di sini juga ada bekas guratan permainan zaman dahulu. Ada guratan permainan zaman dahulu. Ini kalau sekarang itu kayak catur gitu loh ya. Ini kuno sekali ini. Guratan ini, guratan permainan zaman dahulu. Ini biasanya masih untuk di kampung-kampung masih digunakan untuk permainan seperti ini. Nah, saya lupa namanya permainan ini ya. Permainan ini. Tuh. Nah, ini ada tulisan juga, cuma kita kurang tahu ya. Nah. Ini bekas permainan macanan. Oh, nggih, macanan. Nggih, macanan. Nah, ya lupa. Ini iya, macanan zaman dahulu dan masih enggak sekarang masih digunakan ya. Cuma jarang ya. Sekarang lebih nganu ya, Pak ya. Main catur atau sekak gitu ya, Pak ya. Pakai batu dulu, Mas ya. Oh, biasanya tanah, Mas. Nah, saya menangi pakai batu. Kalau saya itu pakai tanah terus kerikil sama kayu itu dulu. Jadi semacam kayak sekak. Kalau zaman sekarang itu kayak catur. Apa tadi peramanan? Macanan. Iya, nggak tahu namanya. Pernah Nah. main tapi nggak tahu namanya. Lupa, bukannya nggak tahu namanya, cuma lupa kita, Mas ya. Karena sudah
tua sekali ya kita. Dan ini di depan kita adalah sebuah menhir atau tiang yang di Mekah itu namanya apa, Mas? Masjidil Aqsa apa? Yang tempat bertemunya Nabi Adam sama Hawa itu loh. Nah, ini sebuah simbolik zaman dahulu, ya, simbolik zaman dahulu. Kalau secara Islam itu kayak tiang yang ada di Mekah, yang tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Kalau secara megalitikum itu menhir. Tapi kalau secara Hindu itu namanya lingga. Dan ada ini ukiran, Mas. Ini ada ukiran laki-laki, Mas. Ya. Ini terlihat ukiran laki-laki, bahkan terlihat sontolnya juga ya. Oh iya. Ya, ukiran laki-laki. Orang laki-laki ada sontolnya menggelantung ke bawah. Iki gambare kecian ngenten nggih, Pak nggih? Nah, Iya. ya, ini lagi berdiri tegak, terus sontolnya itu ke bawah. Dan ini emang simbol megalitikum zaman dahulu, Mas, atau menhir ya, atau yang kita kenal dengan menhir, untuk apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebelum ada Islam, sebelum ada Hindu, sebelum ada Buddha, orang Jawa dahulu sudah mengenal ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ini Mas. Terlihat jelas. Jelas sekali. Seorang sosok laki-laki berdiri dengan sontolnya yang menggelantung ke bawah. Nah, ini bukan hoak loh. Ini real. Real ini. Jejak-jejak. Kenapa kok dinamakan ini ya? Prasasti manusia kanker. Mas? Sebenarnya bukan prasasti ini, Mas. Tapi lebih tepatnya menhir. Tempat untuk apa ya? Porosnya antara bumi dengan langit ketujuh, atau kalau secara Islam itu ketuhanan yang Maha Esa itu. Syahadat lah. Apa semacam kayak lingga? Nah, kalau orang Hindu itu nyebutnya lingga, Mas. Kalau orang Hindu. Tapi kalau megalitikum, sebelum ada Hindu masuk ke Nusantara itu menhir, Mas. Dan kalau Islam itu seperti tiang Aqsa, yang tempat bertemunya Nabi Adam sama Siti Hawa itu loh. Dan emang dari simbolnya emang kesuburan, ya. Dan emang dari situ kita bisa merasakan surga dunia. Ya, dari itu ya, ukiran laki-laki. Iya, laki-laki, dan kemungkinan ini juga ada guratan juga. Cuma sudah sedikit aus sebelah kanan ini ya, berlumut. Dan di sini juga sayangnya sudah aus juga, mungkin rusak ya. Iya, mungkin kena hujan atau apa, Mas? Iya. Jadi, Dan ini ada aus. batu ini, Mas, tempat untuk menaruh sesaji ini. Yang disendekno ini loh, yang di Yang besar ini ya, yang belakangnya ini. Tempat untuk apa ya? Altar ya, batu altar. Sebutannya itu batu altar. Dan ini bekas kuncian ya, kuncian ini. Sayangnya juga sedikit aus juga ya. Sedikit aus. Mungkin saking lama. Dan memang bener-bener kampung Bendo Asri ini kampung suci. Yen jenenge niku Bendo Sewu. Bendo Sewu. Lajeng wonten lurahe piyambak. Oh, nggih. Weh, Bendo Asri ya. Nggih. Nah, cukup sekian review kali ini tentang batu menhir
ya, batu menhir yang ada di wilayah lereng Gunung Pandan, Desa Bendo Asri, tempat ketahuan orang suku Galang atau orang Kangkang ya, yang masih ada hubungannya Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.